warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember yang sedang menempuh program kuliah KKPLP tahun 2021 di Dusun Sumuran, Desa Kelompangan, Kecamatan Ajung, Jember. Adapun program kuliah kerja yang akan kami laksanakan yaitu yang pertama, pembuatan tempat cuci tangan, yang kedua, sosialisasi cuci tangan yang baik dan benar, yang ketiga, pembuatan hand sanitizer dengan menggunakan bahan-bahan alami, yang keempat adalah pembuatan disinfektan dan penyemprotan di lingkungan sekitar desa, yang kelima adalah pembagian masker, yang keenam pembagian sembako, dan yang ketujuh pembuatan wedang jahe untuk meningkatkan daya tahan tubuh selama pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Andari Putri, NIM 18020204286 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018 Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan cara pembuatan tempat cuci tangan. Nah, berikut produk kuliah kerja yang dilaksanakan di Desa Kelompangan, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Alat yang digunakan untuk membuat tempat cuci tangan yaitu ada spidol, paku, pisau, kain lap, dan bara api. Lalu bahan yang diperlukan untuk membuat tempat cuci tangan yaitu ada ember, stiker, dan keran. Langkah yang pertama yaitu ambil timba, spidol, dan keran. Tempelkan keran pada timba untuk mengetahui seberapa besar lubang yang akan diperlukan. Setelah itu, bentuk lingkaran menggunakan spidol. Selanjutnya, untuk melubangi embernya, hidupkan kompor untuk mendapatkan bara api. Setelah itu, ambil paku dan kain lap. Panaskan paku di atas kompor, lalu setelah paku menjadi bara api, tusukkan pada lingkaran yang telah ditandai menggunakan spidol. Lakukan berulang-ulang sampai berbentuk lubang yang diinginkan.
Setelah terbentuk lubang, ratakan pinggir-pinggir lubang menggunakan pisau agar terlihat rapi. Langkah selanjutnya yaitu memasang kran. Buka perekat ujung kran dan lepas salah satu karet. Lalu tancapkan kran pada lubang. Pasang karet dan perekat yang sudah dilepaskan pada bagian dalam ember. Tujuannya agar tidak bocor dan lepas pada saat digunakan. Langkah yang terakhir yaitu pemasangan stiker. Siapkan stiker yang menunjukkan langkah-langkah cuci tangan yang baik dan benar. Nah, inilah hasil tutorial tempat cuci tangan yang sudah saya buat. Perkenalkan, nama saya Feby Renita Melfarina, NIM 180210204232. Di sini saya akan mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar kepada siswa sekolah dasar di SDN Kelompangan 01 Jember. Adapun manfaat mencuci tangan pada masa pandemi saat ini adalah memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Di mana anak sekolah dasar selalu menyepelekan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini Ibu akan mengadakan sosialisasi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, di sini pertama ada langkah-langkah pencegahan penularan virus COVID-19. Nah, yang pertama ini apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Nah, yang keempat yaitu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kalian kan ini sekarang sudah pakai masker semua ya? Nah, udah pakai masker semua, sudah menjaga jarak. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan ke kalian tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, yang pertama yaitu kita basahi dahulu
kita memberi atau mengambil sabun secukupnya. Setelah itu kita gosok kedua tangan kita. Pertama telapak tangan atas, kita gosok sela-sela tangannya seperti ini. Lalu bergantian dengan tangan satunya. Nah, setelah dirasa cukup, kemudian kita menggosok telapak tangan dalam kita dengan kedua tangan seperti ini, seperti yang pertama tadi, bergantian. Nah, setelah itu kita mengunci tangan kita seperti ini. Habis itu diulangi tangan yang sebelahnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini selesai, lalu kita beralih ke jempol tangan kita. Jempolnya dicuci seperti ini, yang sebelah kiri atau kanan dulu. Setelah itu bergantian ke jempol yang satunya. Lalu tangan kita dikerucutkan seperti ini, diputar-putar-putar. Sudah selesai, lalu ganti sebelahnya, diputar-putar-putar. Nah, selesai. Setelah itu kita bilas tangan kita dengan air sampai bersih. Nah, udah bisa kan caranya? Ayo coba kita diulang lagi, ayo. Tadi yang pertama bagaimana? Kita basuh tangan kita terlebih dahulu dengan air, lalu mengambil sabun secukupnya. Setelah itu gimana? Tangannya digosok, lalu permukaan atasnya dengan jari-jari kita nih, sela-sela jari digosok. Setelah itu permukaan telapak tangan yang dalam digosok ini. Terus begitu tangannya diapain? Dikunci. Kunci tangannya kayak gini. Terus bergantian. Habis itu apa ini namanya? Jempol. Jempolnya diapakan? Dicuci seperti ini, bergantian. Setelah itu tangannya dikerucutkan, diputar-putar-putar. Terus bergantian satunya lagi, diputar-putar-putar. Terus dibasuh, dibilas dengan air dengan air mengalir sampai bersih. Ya, udah bisa ya. Sekarang kita praktekkan cuci tangannya ya, tapi satu persatu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Anugrah Pamungkas.
mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada saat ini saya sedang melakukan KKPLP dan kegiatan KK yang saya lakukan masih berkaitan dengan COVID-19. Program kerja yang saya pilih dalam kegiatan KK kali ini yaitu membuat hand sanitizer secara mandiri. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan hand sanitizer secara mandiri dengan bahan alami. Bagaimana cara membuatnya? Tonton saja video yang saya buat kali ini. Langsung saja, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan hand sanitizer secara alami ini yaitu antara lain. Yang pertama, ada daun sirih. Daun sirih ini dicuci bersih sebanyak 3 kali, lalu diangin-anginkan hingga kering. Setelah itu digunting kecil-kecil dengan menggunakan gunting atau dengan pisau. Daun sirih ini digunakan karena memiliki aktivitas antibakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua yaitu air. Air ini diperlukan sebanyak 400 ml. 200 ml direbus terlebih dahulu dan kemudian nanti dituangkan kepada daun sirih yang sudah dipotong kecil-kecil. Yang ketiga yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis diperlukan dalam pembuatan hand sanitizer secara alami ini sebagai antioksidan karena daun sirih tadi merupakan daun yang mudah oksidasi. Maka jeruk nipis diperlukan untuk antioksidan jeruk nipis tersebut. Dan jeruk nipis juga dapat mengatasi masalah bau yang disebabkan oleh daun sirih tadi. Yang keempat yaitu gelas ukur. Yang kelima ada panci kecil dan juga panci yang lebih besar. Yang keenam saringan. Dan yang terakhir yaitu botol sebagai untuk menaruh tempat dari hand sanitizer yang akan dibuat nantinya. Nah, jangan lupa sebelum kalian membuat hand sanitizer ini, kalian harus sudah cuci tangan terlebih dahulu dan juga alat dan bahan harus sudah dibersihkan. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat hand sanitizer mandiri dengan bahan alami. Yang pertama tadi daun sirih yang sudah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, dipotong-potong menjadi kecil dengan gunting atau alat potong lainnya. Dapat berupa pisau atau cutter. Sekarang kita gunting daun sirih ini menjadi kecil-kecil. Nah, setelah daun sirih dipotong-potong kecil, kemudian kalian tambahkan air yang sudah direbus tadi ke daun sirih yang sudah dipotong. Nah, setelah dicampurkan, kemudian kalian pindahkan potongan daun sirih dan air tadi ke panci yang lebih besar. Nah, setelah dimasukkan ke dalam panci yang lebih besar, kemudian steam daun sirih tadi selama kurang lebih 10 menit. Nah, setelah melalui proses steam ini, kemudian daun sirih ini kita dinginkan terlebih dahulu. Nah, setelah daun sirih tadi dingin,
sekarang kita melakukan proses penyaringan. Nah, proses penyaringan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, daun-daun ini kita buang terlebih dahulu. Nah, penyaringan ini dilakukan 2 kali agar tidak ada daun-daun yang menyumbat botol nantinya. Nah, setelah disaring sebanyak 2 kali, sekarang kita masukkan jeruk nipis yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita aduk rata campuran dari air jeruk nipis dan air daun sirih. Nah, yang perlu diingat dari proses ini, pastikan air daun sirih tadi sudah dingin. Nah, setelah dirasa cukup rata, kemudian kita masukkan air campuran dari jeruk nipis dan daun sirih ke dalam botol hand sanitizer. Masukkan cairan tadi, jangan sampai berlebih ya, ini kebanyakan ini. Nah, botol yang digunakan dapat botol seperti ini dan juga dapat botol spray yang satunya itu, yang semprotan. Juga yang perlu diingat dari pembuatan hand sanitizer ini digunakan untuk pribadi, tidak untuk diperjualbelikan. Dan hand sanitizer ini hanya dapat bertahan selama 2 minggu. Jika lebih dari waktu itu, maka akan muncul bau-bau yang kurang sedap dari hand sanitizer ini. Dan hand sanitizer sudah dapat kita gunakan.
Sekian video tutorial dari pembuatan hand sanitizer mandiri dengan menggunakan bahan alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Maulana Firman, mahasiswa PGSD FKIP Universitas Jember. Pada saat ini saya sedang melakukan KKPLP dan untuk kegiatan KK masih berkaitan dengan COVID-19. Saat ini kita masih sering mendengar wabah dari virus corona yang sudah menyebar di seluruh dunia dan menjadi pandemi termasuk di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus melakukan pencegahan. Beberapa pencegahannya yaitu yang pertama, proses pembersihan, dan kemudian yang kedua, disinfektan. Disinfektan di sini bertujuan untuk membunuh virus dan mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan cairan disinfektan. Mari kita simak tutorial cara membuat cairan disinfektan sesuai dengan panduan Kemenkes RI. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat cairan disinfektan. Yang pertama adalah cairan pemutih baju. Yang kedua, cairan pembersih lantai. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengaplikasikan cairan disinfektan adalah kain lap, botol semprot, baskom plastik, corong, dan gelas ukur. Yang pertama, untuk cairan disinfektan yang menggunakan larutan pemutih baju, kita gunakan takaran 30 ml cairan pemutih baju ditambah 1 liter air. Untuk lebih mudahnya, kita takar menggunakan tutup botol sebanyak 4 tutup botol. Kemudian pastikan tercampur rata. Bisa diisikan ke botol semprot atau diaplikasikan dengan kain lap. Caranya dengan mencelupkan kain lap sampai basah. Kemudian agak diperas dan dilapkan ke perabotan rumah dalam keadaan basah. Biarkan sampai mengering. Untuk yang botol semprot, masukkan ke dalam botol semprot. Kemudian bisa disemprotkan ke seluruh permukaan perabotan di rumah kita. Biarkan sampai mengering sendiri. Selanjutnya, pembuatan cairan disinfektan dengan pembersih lantai. Takaran yang kita gunakan adalah 30 ml cairan pembersih lantai ditambah 1 liter air. Untuk mudahnya, kita gunakan tutup botol untuk menakarnya sebanyak 3 tutup botol. Nah, karena kita tidak mempunyai tutup botol, kita gunakan gelas ukur. Setelah itu kita campurkan. Pastikan tercampur rata. Baru kemudian kita gunakan dengan kain lap atau botol semprot. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Demikian video tutorial cara pembuatan disinfektan dengan menggunakan cairan pemutih dan cairan pembersih lantai. Selanjutnya, kita saksikan video proses penyemprotan disinfektan di daerah Kelompangan Aju.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Pratari Effendi, NIM 1802102040616 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2018 Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan program KK pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Kegiatan yang saya lakukan adalah membuat video tentang pembagian masker kepada masyarakat umum. Manfaat dari pembagian masker yang pertama adalah kita dapat mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 di masa pandemi. Yang kedua yaitu kita dapat melindungi atau dapat menjauhi virus corona saat kita berbicara pada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin membagikan masker kepada masyarakat Jember agar bisa mencegah penularan dan penyakit dari sakit ataupun tanpa gejala. Dan jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan dengan menggunakan masker maupun hand sanitizer dengan menutup bagian hidung, mulut, dagu dengan cara sempurna. Setelah menggunakan masker, pastikan Anda telah mencuci tangan terlebih dahulu dari jari-jari hingga ke sela-sela dan hindari menyentuh bagian tangga masker dengan menggunakan
saat digunakan jangan lupa membuang masker dengan merobek-robek saat membuang ke sampah agar tidak didaur ulang maupun dipakai dengan orang-orang masyarakat yang lain. Jadi jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan. Yang kedua, tempatkan masker dengan hati-hati dan pastikan masker menutupi mulut dan hidung, sesuaikan dengan batang hidung dan tali dengan erat untuk meminimalisasi jarak antara wajah dan masker. Yang ketiga, hindari menyentuh masker saat mengenakan masker. Yang keempat, lepas masker dengan teknik yang sesuai. Jangan menyentuh bagian depan masker, melainkan lepas ikatan masker dari belakang. Yang kelima, setelah melepas masker atau setelah masker bekas tidak sengaja tersentuh, bersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air jika tangan terlihat kotor. Yang keenam, ganti masker segera setelah masker menjadi lembab dengan masker baru yang bersih dan kering. Yang ketujuh, jangan gunakan kembali masker sekali pakai. Dan yang terakhir, buang masker sekali pakai setelah digunakan dan segera buang masker setelah masker dilepas. Jangan lupa dirobek-robek terlebih dahulu sebelum masker dibuang. Maka dari itu, jangan lupa tetap patuh protokol kesehatan dan tetap memakai masker dimanapun
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Setiawan, mahasiswa KKPLP tematik daring 2021 Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Di sini saya melaksanakan KK yang berkaitan dengan COVID-19, yaitu membagikan sembako kepada masyarakat Kelompangan yang ekonominya terdampak karena corona.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatul Muawanah, NIM 180210204048 dari program studi PGSD. Nah, pada masa pandemi ini, wedang jahe itu sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, salah satu manfaatnya yaitu untuk menjaga kesehatan, bisa untuk menghangatkan tubuh, bisa untuk menjaga kekebalan tubuh, mengurangi terserang penyakit jantung, meredakan nyeri sendi, dan juga bisa menjaga berat badan menjadi ideal. Berikut adalah bahan-bahan untuk membuat wedang jahe. Bahan yang pertama yaitu 1 ruas jahe ukuran besar, lalu 3 batang serai, 200 gram gula jawa, 150 gram gula pasir, dan 1000 ml air. Langkah pertama yang dilakukan yaitu geprek 3 batang serai dan jahe yang sudah disiapkan. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan wedang jahe. Siapkan panci di atas kompor yang telah berisi air mendidih dan masukkan 150 gram gula putih, 200 gram gula jawa, dan juga masukkan jahe dan serai yang telah digeprek. Setelah 20 menit kemudian, angkat dan sajikan wedang jahe yang enak dan segar.